Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada subscriber teman-teman Kopi Jalan Ekspres di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik Sobat Tani, untuk kesempatan pagi kali ini sebelum saya melakukan rutinitas seperti biasanya yaitu memetik kopi, saya akan bagikan sharing untuk kondisi bahan terkini di ketinggian 1000 mdpl. Untuk sambungan pada bulan 12 kondisinya seperti ini ya Sobat Tani. Kita akan sharingkan juga tentang perawatan untuk step by stepnya ya, supaya untuk pemanenan nanti di tahun 2026 mulus ya Sobat Tani, seperti itu. Untuk videonya jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham, seperti itu Sobat Tani. Oke Sobat Tani, kita review kondisi klon. Ada daun lebar nih, kita ada review beberapa klon kondisi terkininya. Ada Bagio, Arsat, Besemah, Mega Tanjung, dan daun lebar. Baik Sobat Tani, ini adalah klon Arsat, sama waktu penyambungan di bulan 12. Oke, kita akan review semua bahan ya. Untuk yang di ketinggian 700 kemarin daun lebar sudah kita review, sudah melakukan pembungaan yang kedua. Sementara di ketinggian 1000 ini sudah melakukan pembungaan yang pertama ya, menuju ke pembungaan yang kedua sebagian ya. Dan ini klon Arsat ternyata pembungaan pertamanya pun belum ya, masih pecah pori kondisinya. Oke, ini yang berada di ketinggian 1000 ya Sobat Tani. Untuk klon Arsatnya baru pecah pori. Beda halnya yang di ketinggian 700 ke bawah. Walaupun sama untuk penyimpanannya di titik tumbuh bulan 12 atau penyambungan di bulan 12, baik penyimpanan bahan itu sama ya. Untuk yang di suhu panas baik suhu dingin itu sama. Yang membedakan adalah untuk yang di suhu panas itu duluan pembungaan rayanya. Nih faktanya ya di lapangan. Ternyata walaupun kita sama-sama melakukan penyimpanan di titiknya yang sama di bulan 12, untuk pembungaannya lebih duluan di suhu panas. Seperti itu ya Sobat Tani. Oke, kita cek bahan yang di klon Bagio nih ya. Untuk kondisi terkininya, ini sambung dahan ya, klon Bagio. Masih pecah pori. Ada satu dompol yang melakukan pembungaan pertama ya di mdpl 1000 ini. Dan ini juga sambung dahan klon daun lebar. Barusan pembungaan pertama. Dan untuk yang keduanya barusan pecah pori. Sedangkan di mdpl 700 sudah kemarin pembungaan raya ya, pembungaan kedua. Yang di 700 di ketinggian 1000 ini barusan pertama ya. Nih kondisi sekarangnya. Sekarang masih di bulan 6 akhir. Dan untuk tanggal 25 hari Rabu tahun 2025 ya Sobat Tani. Oke, ini klon daun lebar grade A ya Sobat Tani. Oke, sambung dahan. Untuk Sobat Tani, untuk para subscriber channel Kopi Jalan Ekspres yang mau mengajukan interest, sepil juga lokasinya di mana ya. Barangkali masih satu lokasi di Lampung Barat. Dan kalau masih satu lokasi di Lampung Barat, itu kan artinya kita untuk COD sedikit dimudahkan, dan untuk interest itu tidak lama ya, tidak akan banyak yang gosong biasanya. Kalau kita COD ke Pulau Jawa, kalau kelamaan di kurir tuh gosong, kebanyakan gosong ya, jadi bikin kecewa Sobat Tani kita. Itu yang saya khawatirkan ya Sobat Tani.
Jadi kalau yang posisinya masih di Lampung Barat bisa gercep ya Sobat Tani. Seperti itu nanti kita akan olah untuk cara interaksinya ya. Kita akan upayakan untuk WhatsApp khusus ya, yang mau pesan entresnya yang berada di lokasi Lampung Barat, monggo diajukan. Untuk yang Kepulauan Jawa agak sedikit ini ya, sedikit mohon bersabar karena kita butuh cara untuk supaya gimana ya, entres itu nyampainya yang diharapkan kita semuanya itu aman ya, tidak banyak yang rusak seperti itu ya Sobat Tani. Dan ini kondisi klon Bagio, kondisinya seperti ini sekarang ya. Ini belum melakukan pembungaan, masih pecah pori kondisinya. Ini penyambungan, ini penyunatan ya, penyunatan di bulan 10 kemarin. Nih kita sunat seperti ini ya kondisinya sekarang. Oke, jadi untuk yang pesan entres yang lokasinya di Lampung Barat pun itu mungkin kemungkinan di bulan 12 ya banyaknya, karena untuk biasanya entah kalau tahun ini ya nanti posisinya lagi kemarau atau banyak penghujan nanti di bulan tersebut, karena biasanya entres belum panjang ya, seperti itu. Itu untuk partai besar, partai banyak di bulan 12 dan bulan 1 seperti itu. Kalau mau di bulan 10 biasanya masih sangat sulit, biasanya itu pun ada yang menyimpan tapi itu biasanya khusus ya untuk yang punya ladang persiapannya. Kalau untuk partai besar ribuan itu belum bisa kalau di bulan 10 seperti itu Sobat Tani. Biasanya di bulan 1 dan 2 itu kalau mau partai banyak. Nah, ini kondisi klon daun lebar grade A nya sudah pecah pori ya Sobat Tani. Inilah kondisi sambungan kita di bulan 10 nih, ada nih Sobat Tani ya. Wow ya, yang di bulan 10 jos nih. Buah pertamanya aja nih calon jos ini. Belum kita wiwil Sobat Tani ya, karena kita kemarin mau lihat dulu kondisinya seperti apa dan akan kita atur untuk bibit juga ini, makanya belum kita wiwil nih. Kebetulan saya pun tidak membawa gunting. Nah, ini tunas cacing nih, tunas cacing seperti ini harus kita bersihkan ya Sobat Tani. Jadi tunas cacing itu tidak baik digunakan untuk entres. Untuk pembuahan pun kurang maksimal ya kalau dijadikan buah. Nah, ini tunas cacing nih Sobat Tani ya. Nih tunas cacing nih, kalau tidak dibuang ini akan mengganggu pertumbuhan calon bunganya ini. Nah, ini harus hati-hati nih Sobat Tani ya, kalau kita sempal ini akan terbawa nih tumpolan yang ini. Harusnya kita menggunakan gunting, dan saya belum membawa gunting karena ini kondisinya masih pagi. Ini dekat gubuk, jadi saya menyempatkan untuk berbagi sharing dulu untuk Sobat Tani ya. Jadi saya tidak membawa gunting, nanti saya akan lepas dari sini pakai gunting ya, seperti itu. Jadi tunas-tunas cacing harus kita perhatikan ya sejak dini, jangan sampai mengganggu pembungaan. Ini di kondisi di MDPL 1000 ini belum mekar bunga yang keduanya ya. Kemarin bunga yang pertamanya nih ya, bunga yang pertama, dan kondisi bunga yang keduanya belum. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau kita tepat melakukan penyimpanannya sama dengan saya,
tempat saya ini tidak ada yang bulan 9 ya Sobat Tani. Antara bulan 10, 11, 12, 1, 2. Bulan 1 dan bulan 2. Oke, ini masih klon daun lebar. Masih baru pecah pori ya. Bulan 6 tanggal 25 baru pecah pori. Sebagian ada yang pembungaan pertama. Dan ini adalah klon Mega Tanjung. Kalau menurut saya di antara klon yang lain, untuk pertumbuhan ruas klon Mega Tanjung ini sangat cepat ya. Ini karena sama penyambungan di bulan 12. Kita cek ruasannya ya sama-sama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ruas. 10 ruas ya. Tuh, sangat panjang. Sementara di sambungan yang lain masih 8 ruas. Nah, ini Mega Tanjung udah 10 ruas. Daun lebar, besemah, dan yang lainnya masih 8. Paling panjang mau ke 9 ruas ya rata-rata. Sementara ini klon Mega Tanjung ini udah 10 ruas mau ke 11. Kondisi terkini ya di MDPL 1000. Oke, kita cek di sambung dahan ada 3 sambungan, 1 pohon. Ada Mega Tanjung nih. Ada besemah dan daun lebar. Nih, daun lebar. Cek bawahnya. Tuh. Nah, yang 2 sambungan ini penyambungan di bulan 12. Ini daun lebar. Mega Tanjung dan daun lebarnya di bulan 12, dan untuk besemahnya di bulan 10. Cek kondisinya. Nah, seperti ini. Bulan 10. Ada ruas terpanjangnya ya. Nah, ini dia. Oke Sobat Tani, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketepatan kita dalam hal melakukan penyambungan, baik penyimpanan bahan, itu membantu lebatnya buah kopi kita ini ya. Ini kondisinya seperti ini yang di bulan 10. Ya, ini yang di bulan 12 masih seperti ini kondisinya. Jadi poinnya bukan hanya dari pupuk saja ya Sobat Tani. Jadi dari ketepatan kita dalam hal melakukan, sekali lagi, penyimpanan bahan. Jadi titik tumbuh terbaik berada di bulan 10. Untuk yang klon Tugusari kita undurkan 1 bulan, titiknya di bulan 11. Oke. Kalau sudah pas semua untuk penyimpanan bahan, wiwilan, pemangkasan, maka sekali lagi kita ingatkan, mari kita atasi untuk pencegahan hamanya ya Sobat Tani. Karena banyak sekali hama-hama penggerek ranting seperti PBKO, belalang upas, dan worang ya. Itu harus kita atasin selain pupuknya. Maka insya Allah
Kalau kita sudah melakukan ikhtiarnya, upayanya untuk merawat kopi kita, step by stepnya kita jalankan, insya Allah akan menuai hasil yang memuaskan. Kita tinggal menunggu hasilnya saja sambil berdoa. Seperti itu ya Sobat Tani. Dan ini sambungan awal adalah klon Tugu Blerek akan kita ganti ya. Yang ke atasnya ini setelah buahnya itu dipetik semua, nanti akan kita pangkas total. Maka akan kita naikkan 3 sambungan ya satu pohon ini. Ada besemah, daun lebar grade A, dan Mega Tanjung. Seperti itu mindsetnya ya. Dan bahannya adalah B0 semua menuju ke B1. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video pagi kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.